Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih dan Salihah, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kita hari ini ya. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan mereview materi tentang operasi campuran dan menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Silakan Soli dan Solihah disiapkan alat tulisnya dan jangan lupa untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disempurnakan dengan doa sebelum belajar. Adab berdoa, habdu'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami penyelesaian soal cerita bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat campuran ya khususnya. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Oke, kita akan mereview kembali untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada beberapa aturan dalam mengerjakan soal operasi hitung campuran di sini. Ada 3 ya peraturannya. Yang pertama, bahwa operasi hitung yang dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu operasi perkalian dan pembagian. Yang ketiga, aturan yang ketiga, bahwa operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian akan melakukan pengerjaan diurutkan dari paling kiri. Dari yang paling kiri dulu kita kerjakan. Jadi ada 3 ya aturannya, Bunda ulangi sekali lagi. Yang pertama, kita akan mengerjakan yang ada tanda dalam kurungnya dulu. Yang kedua, kalau kita ketemu operasi penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian dan pembagian, maka yang kita dahulukan yaitu operasi perkalian dan pembagian. Yang ketiga, terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian serta pembagian, maka kita kerjakan secara urut dari yang paling kiri. Oke, pada pertemuan sebelumnya ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi agar lebih paham lagi, Bunda jelaskan kembali bagian Anda yang masih belum paham. Jadi bisa didengarkan video pembelajaran dengan baik ya. Untuk soal yang pertama, ini ada negatif 25 ditambah buka kurung 50 dikurang negatif 5 tutup kurung. Nah, jadi kalau sudah ada tanda kurungnya di sini, berarti kita kerjakan terlebih dahulu tanda kurung yang ada di dalam ini. Kita kerjakan angka-angka yang di dalam kurungnya. Jadi negatif 25 tetap kita tuliskan kembali. Negatif 25 ditambah dengan jumlah yang di dalam kurung, hasilnya berapa? Misalnya tadi 50 dikurang negatif 5. Kalau negatif ketemu negatif berarti hasilnya positif. Jadi 50 ditambah 5 dapatlah 55. Kita tuliskan setelah negatif 25 ditambah 55. Nah, untuk hasilnya ini dapat kita lakukan sifat komutatif.
atau pertukaran. Bisa juga kalau saya anak-anak bunda langsung bisa mengerjakan atau menjumlahkan dari penjumlahan negatif 25 ditambah 55, sudah tahu hasilnya, tinggal dituliskan bahwa hasilnya positif 30. Nah, untuk soal nomor 1, apakah bisa dipahami, Sholih dan Sholihah? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. 75 ditambah buka kurung negatif 100 dikurang negatif 20. Nah, coba kita selesaikan dulu dari yang paling kiri. Kita urutkan yang paling kiri. Kenapa diurutkan yang paling kiri? Karena tidak ada tanda kurungnya. Ataupun memenuhi aturan yang kedua, yaitu apabila ketemu dengan penjumlahan, pengurangan dengan perkalian dan pembagian, maka didahulukan perkalian dan pembagian. Nah, tidak kita temukan di sini. Jadi kita memakai aturan yang ketiga. Kita dikerjakan urut dari yang paling kiri. 75 ditambah negatif 100 dikurang negatif 20. Nah, 75 ditambah negatif 100. Hasilnya berapa? Kalau positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Kalau untuk operasi penjumlahan ya, ingat untuk operasi penjumlahan. Berarti ini sama halnya 75 dikurang 100. Dapatlah hasilnya negatif 25. Lalu kita selesaikan juga selanjutnya negatif 25 dikurang negatif 20. Negatif 25 kita tuliskan kembali. Lalu negatif ketemu negatif hasilnya positif. Dapatlah positif 20 di sini. Negatif 25 ditambah 20 hasilnya adalah negatif 5. Bisa juga menggunakan sifat komutatif atau pertukaran bisa. Hasilnya sama saja antara melakukan dengan adanya sifat komutatif atau langsung melakukan penjumlahan secara langsung. Oke, ini adalah memenuhi sifat aturan dalam pengerjaan soal campuran yang ketiga ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada soal nomor 3. 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Nah, ingat aturan yang kedua bahwa apabila kita ketemu dengan penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian dan pembagian, maka yang dapat kita dahulukan yaitu operasi perkalian atau pembagian. Berarti kita kerjakan dulu yang operasi pembagian. Jadi 400-nya kita tuliskan kembali. 400 kita tuliskan dikurang, karena operasinya pengurangan ya. Negatif 100 dibagi 5. Berapa hasilnya? Negatif 20. Kita tuliskan kembali negatif 20. Jangan lupa dikurung dulu ya, biar tidak bingung. Ini kita jumlahkan bahwa 400 kita tuliskan kembali, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Positif berapa? Positif 20. Jadi hasilnya adalah 400 ditambah 20, hasilnya 420. Sampai di sini dari ketiga soal yang telah Bunda jelaskan, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham terkait dengan contoh soalnya? Oke, Bunda harap semuanya paham ya, Sholih dan Sholihah. Disimak kembali videonya ya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang soal operasi campuran ya, bilangan bulat. Nah, kita akan juga menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, adapun langkah-langkahnya dalam mengerjakan soal bilangan bulat, di sini soal cerita ya. Yang pertama, kita tentukan dulu hal yang diketahui dalam soal. Jadi kita baca dulu secara runut hal apa yang diketahui dari soal yang kita baca. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Nah, apa yang ditanyakan dari soal cerita tersebut? Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai dengan soalnya tadi. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat.
Yang terakhir, periksa kembali jawaban yang didapat sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi yang kita jawab itu sesuai nggak dengan ditanyakan oleh soal. Itu ada 5 ya langkah-langkah dalam mengerjakan soal ceritanya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Coba diperhatikan. Itu gambarnya orang lagi ngapain? Iya, orang yang lagi menyelam ya di dasar laut. Nah, jadi di sini ada soal cerita terkait dengan penyelam. Jadi seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalau di bawah permukaan laut berarti dia negatif atau positif? Sebelumnya sudah pernah kita bahas. Iya, negatif ya. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Sejauh 4 meter. Otomatis dia menyelam lebih dalam lagi. Berarti di bawah permukaan laut. Berarti itu tandanya positif atau negatif? Ya, negatif. Karena dia di bawah permukaan laut ya. Jadi, di manakah posisi penyelam sekarang? Sudah tergambar model matematikanya? Oke, kita langsung penyelesaian. Posisi awalnya tadi, seorang penyelam ini adalah 3 meter di bawah permukaan laut. Berarti kita tuliskan negatif 3 atau positif 3 kalau di bawah permukaan laut. Iya, negatif 3. Nah, kalimat matematikanya berarti dia posisi terakhir ya. Pertanyaan dari soalnya adalah posisi terakhir penyelamnya berada di kedalaman berapa. Karena dia tadi menyelam lagi sejauh 4 meter di bawah permukaan laut, berarti di operasinya itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Ya, penjumlahan. Jadi, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Karena kalau tanda negatif itu melambangkan bahwa di bawah permukaan laut sesuai dengan soal yang telah kita selesaikan tadi. Sampai di sini untuk soal yang cerita yang pertama, apakah bisa dipahami Solinan Soliha? Oke, baik. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal cerita yang kedua. Bayu menuangkan air yang bersuhu 8 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu di dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Nah, digambarkan ya. Kalau dia turun berarti tandanya es ya. Ini nih es ya. Perhatikan bacanya dengan baik. Terus dia mengalami turun, suhu airnya turun sebanyak 10 derajat Celcius. Negatif atau positif. Oke, sudah tergambar ya. Bunda lanjutkan soalnya. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik lagi berarti naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Oke, kalau suhu awalnya tadi berapa? Saat Bayu menuangkan airnya tadi, berapa suhunya ke dalam gelas? Iya, 18 derajat Celcius. Itu adalah suhu awalnya. Terus suhu air setelah dimasukkan ke dalam ada es batunya, itu turun berapa? 10 derajat Celcius. Berarti dia positif atau negatif? Negatif. Negatif 10 derajat Celcius. Lalu suhu saat es mencair itu naik 5 derajat Celcius. Berarti tandanya positif atau negatif? Positif. Oke. Kalimat matematikanya berarti yang ditanya apa? Yang ditanya suhu air di dalam gelasnya berapa?
Nah, untuk menghitungnya berarti awal tadi suhu awalnya ada berapa? 18. Kita tuliskan 18 di sini. Lalu itu ada berapa lagi tandanya? Iya, negatif 10. Kita tuliskan juga negatif 10. Lalu dia naik lagi suhunya setelah mencair sebanyak berapa derajat? 5 derajat. Jadi 18 dikurang 10 ditambah 5. Nah, berapa hasilnya? 18 dikurang 10 berapa? 8. Terus ditambah 5. Oke, 8 ditambah 5 adalah 13. Jadi, suhu air di dalam gelas sekarang adalah berapa? 13 derajat Celcius. Sampai di sini terkait soal cerita soal nomor 2. Apakah bisa dipahami, Soleh dan Solihah? Oke, good job Soli dan Solihah. Oke, dari pemaparan materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa aturan dalam mengerjakan soal hitung cerita atau bilangan bulat campuran yaitu ada 3 ya. Yang pertama kita harus mendahulukan dulu atau mengerjakan yang ada tanda kurungnya. Yang kedua, apabila kita ditemukan dengan soal penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian atau pembagian, yang harus kita dahulukan adalah operasi perkalian dan pembagian. Yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya diurutkan dari paling kiri ya. Oke, itu adalah aturan pengerjaan soal hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, untuk soal penyelesaian ceritanya, dapat kita simpulkan juga bahwa untuk menyelesaikan soal cerita dalam bilangan bulat, yang pertama, anak-anak bunda harus memahami terlebih dahulu soal yang dimaksud atau yang diketahui dari soal, terus apa saja model matematikanya, harus dibaca dengan pelan-pelan. Lalu kita tuliskan juga atau kita harus pahami apa yang ditanyakan, apa yang dimaksud dari soal yang akan kita cari jawabannya. Oke, itu tadi penyampaian rangkuman materi kita pembelajaran hari ini ya, Soli dan Solihah. Oke, jazakumullah khair atas semua perhatiannya, Soli dan Solihah. Jadi, untuk bilangan bulat ini juga sangat banyak ya kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang dapat kita temui atau penerapan dari bilangan bulat terkait dengan suhu ruangan, suhu badan, terus apalagi tadi saat kita melakukan penyelesaian soal ada yang lagi menyelam di bawah permukaan laut. Jadi banyak ya kaitan-kaitannya antara bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 12. Nah, jadi banyak ya dalil-dalil yang menceritakan tentang bilangan bulat dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk itu perhitungan-perhitungannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, besok di hari Selasa, kita akan melakukan penilaian harian karena materi di bab 1 bilangan bulatnya telah selesai. Silakan dipelajari kembali, direview kembali materinya ya, Solih dan Solihah, agar bisa mempermudah dalam pengerjaan PH-nya nanti di hari Selasa. Oke, see you next time. Kita akhiri materi kita hari ini dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ditutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar untuk persiapan PH-nya besok ya, Solih dan Solihah, direview kembali dan banyak-banyak latihan sesuai dengan materi yang telah Bunda jelaskan. Oke, see you next time. Selamat belajar ya.